Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Gustazani dengan NIM B10119160. Kelas D pagi, prodi ekonomi pembangunan. Dan kali ini saya akan membuat video tentang rangkuman perkuliahan mata kuliah ekonomi pembangunan. Yang pertama, dualisme dalam pembangunan. Dualisme sosial adalah bentuknya sistem sosial yang diimpor dengan sistem sosial asli yang sejenisnya berbeda. Seringkali sistem sosial yang diimpor merupakan kapitalisme yang tinggi. Dualisme dalam pembangunan mempunyai dua ciri-ciri masyarakat. Yang pertama, masyarakat kapitalistik. Masyarakat kapitalistik mempunyai ciri-ciri yang pertama, menomorsatukan kepentingan pribadi dalam perdagangan dan industri. Yang kedua, modal sebagai basis. Ketiga, keuntungan sebagai tujuan utama. Dan ciri-ciri masyarakat kapitalistik yang pertama ada menonjolnya sifat komunalisme. Yang kedua ada originalitas. Yang ketiga, produksi dalam dan untuk keluarga sendiri, tidak ada pedagang yang profesional. Dan yang terakhir, produksi serta konsumsi mereka merupakan nilai dasar dari keluarga bersama. Dualisme versus segmentasi pasar. Menurut Chris Manning, yang terjadi di Indonesia bukan dualisme ekonomi, melainkan segmentasi pasar. Seperti ini potret dualisme industri di Indonesia. Yang pertama, tenaga kerja. Secara tenaga kerja, rumah tangga itu lebih banyak menarik tenaga kerja dibanding industri besar atau menengah. Dan secara wirausaha juga sama, rumah tangga lebih banyak memproduksi barang daripada industri besar. Tapi secara output, industri besar lebih banyak menghasilkan outputnya lebih daripada rumah tangga atau industri kecil. Negara berkembang dan pengalaman Asia Timur. HPAS atau High Performing Asian Economy adalah negara-negara di Asia yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, terdiri dari Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea, Taiwan, Thailand, Malaysia, dan Indonesia sendiri. Ciri-ciri negara HPAS. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, turunnya tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, sektor pertanian yang dinamis, kenaikan ekspor, transisi demografi, tingkat investasi dan tabungan, pengembangan sumber daya manusia, dan tingkat produktivitasnya. Ciri-ciri negara HPS ini negara berkembang, ciri-ciri negara berkembang dari segi ekonomi. Yang pertama, tingkat pendapatan per kapita rendah. Rata-rata negara berkembang dari sisi ekonomi itu belum mempunyai kategori sejahtera yang pas gitu, atau yang tinggi. Rata-rata menengah ke bawah. Yang kedua, impor lebih besar daripada ekspor. Impor dilakukan oleh suatu negara mengalami keterbatasan teknologi dan keahlian kayak negara kita gini, sehingga kita lebih banyak ekspor daripada impor. Yang ketiga, jumlah pengangguran tinggi, ada sedikitnya tempat untuk orang bekerja atau lapangan pekerjaan itu di negara, sehingga pengangguran tinggi, mengandalkan sektor primer, ya kayak lebih mengandalkan sumber daya alam yang ada di negaranya, masih kayak petani kerjaannya, dan tingkat korupsi tinggi. Kalau selanjutnya ciri negara berkembang dari segi demografi, pertama
ada laju pertumbuhan penduduk tinggi. Laju pertumbuhan penduduk tinggi ini kayak angka kelahirannya tuh tidak sebanding dengan angka kematian. Dua, ada tingkat pendidikan rendah. Juga pendidikan rendah itu tidak sebanding dengan tinggi lajunya pertumbuhan penduduk di negara itu, sehingga mempengaruhi pendapatan per kapita sebuah negara. Dan terakhir, penguasaan iptek minim. Tingkat pendidikannya juga berimbas pada penguasaan iptek ini. Emang udah terbatas saja. Persis terbalik. Kurva ini menunjukkan sebuah tahapan awal pertumbuhan ekonomi, atau dari bawah itu dimulai distribusi kita itu cenderung memburuk atau tidak merata, tapi naik terus pada tahap itu sampai turun lagi. Itu menunjukkan kita pendapatan akan membaik. Dan menurut Matsuyama, mengapa hipotesis putar balik tidak berlaku di HPAS? Yang pertama, karena adanya liberalisasi ekonomi yang kuat. Yang kedua, ada kebijakan perbaikan struktur industrinya. Jadi, dan ketiga, strategi jaringan regional. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.